Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi li jami'i ihsanih hamdan ya'dilu hamdal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wal anbiya'il mursalin wal arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin waftah bainana wa bain qaumina bil haqqi indal batin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bi barakati wa karamati asrari syekhina wa mursyidina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qasim al-Maslul al-Qadiri an-Naqsyabandi al-Kamil qaddasallahu sirra wa qaddasa asrarana bi sirri. Amin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Pertama dan utama, sama-sama kita cintai dan kita muliakan Hadratus Syekhina wa Mursyidina wa Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Qaddasul Saqadasa Asraran Bisiri. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita, dapat limpahan barokah karomah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah pada usaha suriyah dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Wakil Takin Syekh Mursyid, yang mulia Bapak Kiai Haji Ayi Burhanuddin, yang mulia Bapak Kiai Haji Alik Asyik Masruri, para mubalighin, mubaligot, da'in da'iyat bil khusus Ibnu Bait, yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Nafis, yang mulia Bapak Beli Eka Susetio serta ibu dan keluarga yang sudah istiqomah manaqib di rumah ini, mudah-mudahan selimpahkan barokah karomah dari seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah seisi langit seisi bumi, khususnya dari pengarsa Abah, para mubalighin mubaligat, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini di bulan Rabiul Awal tanggal 3 kita hadir dalam acara yang mulia, di tempat yang mulia, mengamalkan kalimat yang mulia, dibimbingkan manusia yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan kita terbawa menjadi mulia dari dunia sampai akhirat. Amin. Bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah pada Syekh Mursyid dalam mengikuti perintah Allah, perintah Rasul. Jadi melalui sosok yang menerangkan Al-Quran, yang menerangkan hadis Rasul, dan mencontohkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul kepada kita semua, sehingga kemuhammadan itu ada pada diri kita, bukan hanya secara jasmani tapi juga secara ruhani. Kenapa disebut kemuhammadan secara jasmani? Menurut ahli lughah, menurut ahli khat, ya, atau khattat, ya, ahli tulis huruf Arab, manusia itu semuanya bentuknya kemuhammadan. Itu secara tulisan. Dibuktikan apabila kita berdiri lalu kita mau melenggang, maka seperti ini tulisan Muhammad semua. Ini huruf mim, ini huruf H, ini mim yang kedua ada helmnya. Ya,
Yang ketiga, yang keempat adalah da. Posisi kita kemana saja sama. Ya, ke kanan sama, kita maju ke depan sama, kita mundur ke belakang juga sama. Ini kemuhammadan. Jadi kalau ibarat HP, itu nih HP yang canggih. Semuanya punya HP canggih. Hanya ada yang bisa mengoperasikannya, ada yang kagak bisa. Ya, udah dikasih canggih semua. Ya, jadi ini canggih. Mungkin bahasa HP, saya komputer ada hardware, ada softwarenya. Tapi ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Makanya kemuhammadan kita ini secara jasmani begitu ada, secara rohani maka harus dilatih untuk menjadi kemuhammadannya yang baik. Ya, sehingga bisa beroperasi secara baik. Ya, pesawat ini. Ya. Kalau kemarin kayak Haji ya Dr. Amr Rusdi, kita abah itu dibaris seperti pesawat. Jadi kita sama. Kalau pesawat ada sayapnya sama. Kita bisa terbang. Jadi kita belum bisa menggunakannya, kita belum bisa operasionalnya, maka harus dilatih, diutus ahlinya. Ya. Kemuhammadan itu, inilah ahli silsilah. Jadi kita alhamdulillah, ya, kemuhammadan kita, pesawat yang antik ini dengan ditalkin zikir oleh Syekh Mursyid, maka menjadi kemuhammadan yang baik, bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Alhamdulillah. Inilah yang kita minta setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Pemirsa Abah setiap menakil juga membacakan ya salawat al-hadi ila siratil mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita dari dulu terjemahnya begitu, tapi dari Abah jangan jalan yang lurus. Sekarang mah jadi orang yang lurus, orang yang istiqomah. Inilah ya, beliau tidak nyebut diri beliau ta'adub, namanya adab, karena beliau ahli peradaban dunia. Sebagaimana beliau tetapkan setiap pembukaan manakib untuk kejayaan agama, negara dan peradaban dunia. Inilah sesuai ya dengan agama, adabani rawi pahsana takdibi. Sesuai dengan negara, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah manusia yang kalau kita tidak bertemu Syekh Mursyid, maka kita ibaratnya pesawat tapi tidak digunakan sebagai pesawat yang layak. Coba punya pesawat mahal nggak bisa nerbangin, punya HP mahal tapi nggak bisa make. Ya, ditelepon, mencet aja bingung. Di SMS juga nggak bisa membalas. Ada yang begitu. Ya, belajar ke SMS nggak mau belajar. Pokoknya maunya baca aja, kalau baca bisa. Balas tidak mau. Ya, itu namanya ya tidak bisa operasi. Diri kita di sini ada jasmani, ada ruhani, atau bahasa komputer atau HP disebut ada hardware, ada software. Ini harus bisa mengoperasikannya. Ya. Inilah dengan ditalkin zikir, jadi hidup. Jadi bisa aktif. Ya. Yang disebut alam mulki, malakut, jabarut, lahut, dulu kita hanya mendengar begitu indah, apa sih? Ternyata kata Allah semuanya ada di sini. Ya, ada di sini semua. Ya, alam mulki, jabarut, ya, semua lahut ada di sini. Masya Allah. Inilah setelah dihidupkan, setelah dilatih cara menggunakannya pesawat ini. Alhamdulillah, ya, sehingga kita tidak menjadi pesawat yang rusak. Kalau pesawat tidak rusak tapi tidak bisa menggunakan, sama dengan pesawat rusak. Ya. Ya, punya kipas angin bagus tapi hidup ini kagak bisa, sama aja sama kipas angin rusak. Ya. Kita juga begitu. Ya. Maka kalau begitu manusia yang rusak banyak banget. Ya. Kenapa belum bisa disetel kemanusiaannya? Ya, belum bisa diaktifkan keperadabannya. Ya, alhamdulillah. Makanya kita ya sangat beruntung sehingga tidak menjadi ya rongsokan, tidak menjadi barang rusak. Ya.
Yang rusak itu apa modelnya? Di dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, Imam Abu Nuaim, ya, dalam kitab Hilyatul Aulia menerangkan tentang zahabul Islam arba'atun. Rusaknya Islam itu ada 4, hancurnya Islam ada 4. Ya, pertama adalah ya'maluna bima la ya'lamun. Pertama, orang beramal tapi tidak ada ilmu. Makanya kita harus punya guru, sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, guru. Semua keterampilan ilmu terakhir adalah ilmu sufiyah tentang ketasawufan. Karena apa? Kalau mengamalkan tanpa ilmu, nah disebut, ya, ini batal. Ya, ini yang pertama. Di dalam Al-Quran disebutnya orang yang mengamalkan tanpa ilmu disebutnya al-maghdubi alaihim. Di dalam tafsir kita kan diartikannya, di dalam terjemah Al-Quran secara umum itu adalah sifat orang Yahudi. Kenapa disebut maghdubi alaihim, yang dimurka oleh Allah? Karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kalau kita di dalam tafsir menafsirnya begitu, ikut bacanya begitu, ya udah berarti orang Yahudi aja. Kayaknya orang Islam sekarang nggak begitu. Padahal tetap banyak. Kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya berarti sama al-maghdubi alaihim. Yang kedua, ya, ya'malun bima la ya'lamun, mengamalkan tanpa ilmu. Ya, apa? Ya, ya'lamun, ya. Yang kedua ya'malun bima la ya'lamun. Jadi mengamalkan tanpa ilmu. Kalau tadi berilmu tapi tidak diamalkan. Kalau ini beramal tanpa ilmu. Jadi dua-duanya rusak. Gagal. Ini disebut dalam Al-Qur'annya walad dolin. Dolin secara umum kita artikan orang sesat. Terjemahan Al-Quran yang kita dapati baik dari perbedaan agama atau dari kiai-kiai yang menerjemah Al-Quran kebanyakan disebut orang Nasrani. Kita nunjukin orang Nasrani aja. Padahal orang Islam juga apabila dia beramal tanpa ilmu sama, atau punya ilmu tidak diamalkan sama, rusak. Makanya di dalam tafsir Al-Jailani, dolin itu adalah orang yang ar-ruju' ba'dal wusul disebut. Orang yang kembali setelah wusul. Orang yang bahasa kita malas zikir setelah rajin. Ya. Bagaimana? Wah, ini mungkin susah bahasa kita. Ya, susi. Ya. Susi, susi. Ya. Tapi ternyata banyak. Dulu saya mikirin, apa iya orang udah pintar, udah ngamalin lalu mundur. Ternyata kasusnya, kejadiannya setelah kita merasakan, sekarang menjalankan, mengikuti Abah-Awas. Oh, dulu orang-orang ikut sama Abah berjuta-juta, tapi sekarang Abah dipakai kalambako, harusnya ada pelanjutnya, tapi tidak mau mengikuti Abah. Maka itu namanya ar-ruju' ba'dal usul. Baru saya pikir, baru ketemu. Kenapa kalau kita secara pikiran biasa, masa iya orang udah pinter ini kok mundur, kan udah ada ilmunya. Tapi ternyata begini kejadiannya, ya, beginilah keadaannya, ya. Tapi mereka menyatakannya beda pemahamannya dengan kita. Kenapa? Ya, kita yang ikut Abah-Awas malah dianggap apalagi tadi Pak Kiai Sirajuddin dapat teleponnya, katanya itu kubur, katanya. Kenapa? Udah ditalkin jadi kubur lagi. Justru yang membilang kubur yang menjadi kubur bahasanya, yang membilang mundur menjadi mundur, yang membilang putus malah menjadi putus. Ya, nah itu bahasanya. Maling teriak maling, ya, rampok teriak rampok, kan saruh jadinya. Ya, saruh. Ya, alhamdulillah kita inilah bahasanya dua sifat yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi punya ilmu tidak diamalkan disebut maghdub, ya, lalu beramal tanpa ilmu disebut dal. Ya. Ini dua yang ditafsirkan dalam Al-Qur'an secara langsung maknanya sama dengan ungkapan ini yang diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Fadal. Yang ketiga adalah la ya'lamun wa la yata'alamun. Orang tidak tahu tapi tidak mau belajar. Ada enggak? Enggak tahu tapi kagak mau belajar. Ya. Nah, kenapa? Merasa cukup ajalah. Ya, dia juga manusia biasa. Apalagi ustadznya ustadz muda, ya. Nah, atau bilang, "Oh, dia juga malah teman saya." Ya, teman saya dulunya. Gua tahu luar dalamnya. Kan ada yang begitu. Ya.
Ada yang bilang anak baru kemarin mau sunat juga gue yang bopong. Kata orang Betawi banyak kan begitu. Ada waktu sunat dia yang bopong merasa kalau dia ceramah jadi kiai, lu ngapain dengerin dia di sunat gue yang bopong. Tahu bopong Bapak? Ibu. Ya, digendong. Jadi merasa kagak mau belajar. Begitu juga sama Abah sekarang. Kenapa? Sama-sama murid Abah Anom merasa temen. Makanya pada gengsi. Masa teman dijadiin mursyid? Saya jujur Pak ngomong begitu. Kenapa? Ya, kenapa mereka ya beda dengan saya? Karena ada rasa itu. Saya bilang saya mau udah kalah nyerah aja. Ya. Kenapa? Gak kekejar. Ya, ikut saja. Ya, ikut saja. Ternyata seperti ini banyak terjadi sejak zaman dahulu. Bukan hanya dari Abah Anom ke Abah Aos. Ya, setiap generasi dari Syekh ya Tolha saja ya langsung ke Abah Sepuh juga sama. Ya, jadi prosesnya. Jadi ada yang melanjutkan ke Abah Sepuh, ada yang ya gengsi. Kenapa? Merasa teman, apalagi sama tahu. Oh, saya juga wakil-wakil. Gengsi, ya. Padahal Masya Allah, ya, Masya Allah. Dari Abah Sepuh ke Abah Anom juga begitu. Tidak semua yang dari Abah Sepuh ke Abah Anom. Tidak semua. Ya. Ya, begitu juga yang kita hadapi sekarang dari Abah Anom ke Abah Aos. Ya tidak semua. Ya, tapi tidak mengurangi. Ya. Kata Abah, sekarang malam Jumat saja yang datang ya 75%, 80% yang baru. Yang butuh inrayan. Makanya ya wakil talqin ya Abah yang adik Abah itu karena beliau yang selalu bersama Abah di sana, satu hari nalkin bisa kata Abah sampai 7 kali. Ya, Masya Allah. Ya, ya, ya jelas di sana karena memang orang mau datang berbondong-bondong ke sana. Ya, saya juga kemarin waktu ada di Bapak Kiai Haji Nafis, ya di sana 2 kali nalkin. Begitu manakib berikutnya, ya di Ustaz Patah 2 kali juga. Karena sebelum begitu malam mau pulang, saya cerita kalau nalkin tidak boleh menolak, lagi ditungguin juga sampai 1:30. Datangnya dari jam 9, katanya saya lagi nalkin di Bekasi, ditungguin jam 1:30 nalkin. Udah gitu pakai tanya-tanya dulu, lagi orang baru kan biasa begitu. Katanya Pak pemantapan dulu baru ditalkin. Waduh. Saya kata nanti gue ditalkin mantap. Pak barang sedikit katanya jelasin dulu. Ya. Ya, karena pengen tahu penasaran gitu. Ya. Ya, itulah. Di rumah saja bisa begitu, Pak. Sehari bisa. Misalnya di rumah ya, apalagi di sana, di pusat, di cabang saja bisa 5 kali. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Inilah kita sangat bahagia. Termasuk tidak orang yang tidak tahu, tidak mau belajar, tapi tidak tahu mau belajar. Ini mahal. Mahal. Makanya disebut ada Bani Robi bahasana takdibi jadi dilatih ya. Jadi dilatih adab itu. Ini adab kepada Allah, dikir ini untuk adab kepada Allah. Nanti menjadi adab kepada manusia. Ya. Jadi adab kepada Allah. Inilah kita zikir jahar, zikir hobi. Untuk kita adab kepada Allah. Karena waktu kita jangan sampai kosong, ingat kepada Allah. Adab. Karena hati kita ini disebut Baitullah, rumahnya Allah. Rumah itu kalau tidak diisi kosong gimana? Ya, serem lah. Itu tidak ditempatin, apalagi ditempatin sama ya bukan yang punya, gimana? Ya nempatin bukan yang punya, seenaknya aja. Ya, begitu hati kita. Kalau kita tidak zikir jadi kosong atau diisi dengan ya oleh setan, maka yang nempatin bukan yang punya. Ya. Maka kita beruntung. Inilah untuk adab kita kepada Allah. Hataman itu adab kita kepada Allah. Ya. Manakib ini adab kita kepada Allah. Ya. Adab, kita sedang belajar adab. Ya. Kemudian ya, kita bimbingan salat ibadah, ya salat sunat atau ibadah. Ini adab kita kepada Allah. Oh, Masya Allah, semakin banyak bimbingan ibadah. Khususnya salat, syukrin, nikmat. Inilah adab kita kepada Allah. Ya, maka nanti buahnya adalah adab kita kepada manusia. Itulah mengamalkan tabi. Ini sedang belajar. Ya. Jadi kita beruntung. Ya, walaupun jauh dikejar,
Walaupun mungkin ada yang bilang malam manakib maka siang manakib lagi. Karena ada yang begitu. Ya, ada yang terus siang kok malam manakib lagi. Dia tidak ada bosannya. Belajar itu tidak ada bosannya. Karena disebut ya inilah di antara yang tidak pernah puas, yang tidak pernah kenyang. Di antaranya adalah ya ahli ilmu, orang alim dari ilmunya. Jadi ada beberapa hal yang disebut tidak pernah kenyang, bahasa kita tidak pernah puas. Ya, ya. Yang kedua di antaranya bumi tidak pernah puas dari air. Begitu hujan, ya habis. Besok hujan lagi, habis lagi. Besok hujan lagi, habis lagi. Ya, selalu begitu. Ya, ya. Yang ketiga katanya kaum ibu katanya tidak pernah puas itu. Ya, besok ketemu lagi, besok ketemu lagi, besok ketemu lagi. Kalau puas bapak-bapak bingung juga mau kemana nih. Itulah bahasanya. Sudah sunatullah. Makanya ilmu termasuk begitu. Ya, zikir kepada Allah juga kalau sudah cinta kepada Allah seperti itu, tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan. Namanya juga sudah mahabbah. Alhamdulillah. Inilah kalau kita tidak tahu lalu tidak mau belajar, rusak. Ya, bagaimana cara zikir, bagaimana ya zikir jahar, bagaimana zikir hofi, bagaimana hataman, bagaimana manakib kita tidak kenal. Ya, kita tidak tahu. Salat-salat sunnah dulu mau nambahin 2 rakaat aja susah. Betul tidak? Pengalaman. Oh Pak Ustadz begitu, Kiai begitu. Jangan bilang. Apalagi bilangnya, oh bid'ah. Wah udah, bikin berani aja, bikin mantap aja. Gak maunya. Ya, padahal mah memang malas dikata bid'ah, akur. Ya, tapi setelah belajar zikir pada Syekh Mursyid, alhamdulillah, ini bukunya. Udah langsung gak nanya-nanya lagi. Abah juga bilang begitu dulu, salat nafil bala, kata Abah nggak tahu, ikut saja. Akhirnya ketemu kitabnya, ya, semakin mantap. Nggak pakai nanya, nggak pakai berisik-berisik, nggak pakai protes-protes, ya. Kenapa? Kalau pakai protes, akhirnya bisa mundur semua. Dengan sebab satu salat saja kita tidak suka atau kita bantah, ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat, ya. Ya, ini diantaranya pengalaman saya. Ada memang imam manakib yang dulunya rajin sholat, bahasa kita bersama-sama rajin zikir, karena tidak suka dengan sholat nafil balah, akhirnya bukan hanya mundur sholat nafil balahnya, tapi mundur semua. Ya, itu ada kan ya? Ya, kalau tidak salah itu di Pak Haji Ading ya, yang jadi imam itu diantaranya. Termasuk ya nifsu sahabat, termasuk nafil balah. Ya. Ya, itu masya Allah jadi imamnya enak itu di rumah Pak Haji Ading dulu. Saya nanya kemana? Itu karena tidak suka sholat yang itu, katanya dalilnya nggak kuat. Abah dia hilang loh. Itu karena menolak sholat, akhirnya menolak zikir, semuanya menolak toriko, akhirnya menolak Syekh Mursyid. Ya, jadi rusak semua. Sudah dibina jadi rusak. Makanya kita mah orang yang awam, bahasa kita, kitabnya belum ketemu, saya bukannya kitabnya nggak ada, belum ketemu. Ya, Syekh Mursyid membimbing kita pasti ada kitabnya. Ya, kalau tidak pasti ada rujukannya. Ya, kenapa saya bilang ada rujukannya? Kalau kitabnya nggak ada, seperti sholat isti'anah mau nyari kitabnya, sampai budak juga nggak ketemu. Sampai budak deh, gue nyari sampai budak ya. Nggak ketemu. Ya. Ya, kenapa? Ya, tapi rujukannya ada karena beliau. Ya, ya rujukannya beliau. Ya, kitabnya beliau. Ya, ya kita mah tinggal ikut saja. Makanya kita minta mulu di setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ya di dalam ya kita manakib juga sering dibacakan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kita mah wassalah ya udah sholat yang itu aja. Yang wajib aja. Ternyata ini adalah sholat isti'anah. Masya Allah ya. Dulu kita merasa berat ya. Banyak ikhwan bahkan yang nanya, Pak itu setiap hari Pak katanya sholatnya. Ya kenapa sih? Panjang banget. Panjang banget ya, ya. Buat rakaat ya. Ikut saja nanti juga biasa. Seperti sholat tasbih gimana ya. Dulu berat ya, sebelum belajar thariqah berat. Maka maaf saya sebelum belajar thariqah paling setahun sekali bulan Ramadan. Ya, seumur hidup kadang laksanakan. Mungkin dalilnya apa? Kalau Rasul sehari yang bagus, kalau tidak seminggu, kalau tidak sebulan, kalau tidak setahun, kalau tidak seumur hidup. Ambillah yang paling dikit.
Seumur hidup. Kenapa? Kalau ibadah ambilnya yang paling minimal, kalau rezeki ngambilnya yang rezeki yang maksimal. Memang begitu, itu namanya kita licik itu. Licik. Ya, kenapa? Ya belum ngerti. Ya, belum ngerti. Ya. Alhamdulillah. Inilah. Tidak tahu mau belajar. Kalau tidak tahu tidak mau belajar rusak. Ya, rusak. Yang keempat disebut ya, la ya'lamun ya, la yamna'unan nasa an ta'allum. Sudah dia tidak mau belajar, juga mencegah orang lain dari belajar. Dia tidak mau ikut, orang lain juga dilarang ikut. Ada yang begitu? Jangan belajar sama Tawa Aus. Dianya kagak mau, orang lain juga dilarang. Alasannya apa? Macam-macam seperti tadi. Bisa saja kehabisan murid, bisa saja kehilangan pengaruh. Ya, itu namanya kita tidak tahu rahasia mereka. Inilah model yang disebut Islam jadi rusak. Kiai lagi, lu pesantren kagak? Itu bahasa kita. Ustadz juga bukan, masa ikut toreko? Nah, yang bilang begitu kiainya. Kalau orang awam tidak boleh, kiai kagak ngamalin, siapa yang ngamalin? Ada juga orang tua, kamu anak muda jangan itu buat toreko. Ya, anak muda dilarang oleh orang tua, orang tuanya aja kagak toreko. Anak mudanya juga kagak. Gimana? Itu namanya ya mencegah orang lain, dia tidak belajar, mencegah orang lain juga untuk rusak. Ya, rusak. Ini ibaratnya seperti batu besar di tengah sungai. Gimana? Ngalangin air jalan. Udah gitu, airnya diminum gak sama batu? Agak. Lalu kata tukang batu, air direndam katanya di gelas itu habis nyerep. Ya, katanya airnya minum, batunya minum air. Padahal mah kesedot. Udah dong, kelamaan kering. Ya, itu zaman batu katanya air direndam masa habis airnya. Ya, zaman batu. Ini pakai batu juga betul. Timbul lagi zaman batu. Apa-apa? Karena makanya kan sunnah. Sunnah apa? Sunnah Syekh Mursyid. Rasul juga punya cincin. Ya, cincin Rasul tulisannya ya Muhammad Rasulullah, tapi tulisan nama Allahnya di atas Muhammad Rasul gitu. Itu ada di pohon silsilah yang dari Baghdad, ada tulisannya itu. Ya. Jadi cincinnya Nabi mah sekalian buat stempel gitu. Kalau kita ya alhamdulillah lah. Ya, tambah gagah. Ustaz ada batunya namanya. Jadi seperti air di tengah sungai, dia sendiri tidak minum air, menjaga orang air itu untuk lewat, menghalangi air itu untuk lewat. Ya, ini gambaran saja, ilustrasi saja. Jangan ntar orang yang kagak mau belajar zikir ngilang Allah basar lu batu. Jangan begitu. Biar tahu gambarannya. Inilah model-model yang merusak agama sendiri. Ya. Jadi kalau yang begini 4 macam ini ya menjadi penghancur Islam, perusak Islam. Apa? Yang pertama, ya punya ilmu tapi tidak amalkan. Yang kedua, beramal tapi tidak ada ilmunya. Yang ketiga, tidak tahu tapi tidak mau belajar. Yang keempat, dia tidak belajar juga melarang orang lain untuk belajar. Lalu yang selamat yang mana? Yang hidup Islam itu yang mana? Tentunya yang berilmu dan makanya inilah yang kita dibimbingkan, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Inilah di dalam thariqah ilmu amaliyah, amal ilmiah ternyata ya sangat-sangat ya dikuatkan dari Abah Awas bilang menjadi moto di Pondok Pesantren Suraya itu sejak beliau